D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan melakukan praktikum, melakukan tindakan kegawat daruratan, yaitu melakukan BHD atau bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi pernapasan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami kegawat daruratan seperti henti napas atau henti jantung. Baik, sekarang kita langsung melakukan tindakan BHD atau bantuan hidup dasar. Nah, sebelum melakukan BHD ini ada 3A yang harus diperhatikan, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Aman diri di sini maksudnya yaitu untuk melindungi diri kita sebelum melakukan tindakan. Setidaknya jika kita dalam keadaan di luar, kita harus memakai handscoon, itu pun jika ada. Dan jika kita berada di fasilitas kesehatan, kita bisa menggunakan APD. Aman lingkungan di sini maksudnya ketika pasien ditemukan mengalami gawat darurat di tempat keramaian atau di tempat lalu lintas, kita harus mengamankan pasien ke tempat yang lebih aman. Dan yang ketiga itu ada aman pasien. Aman pasien di sini artinya kita harus mengamankan barang-barang pasien yang mungkin ketika pasien pingsan atau dalam keadaan darurat, tidak ada orang yang memperhatikan barang-barang, dan orang-orang yang mungkin jahil bisa saja memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, aman pasien di sini juga kita harus memindahkan pasien ke tempat yang rata dan tidak berkerikil agar saat kita melakukan tindakan pasiennya tidak merasakan kesakitan. Nah, setelah itu kita melakukan respon terhadap rangsang nyeri dan rangsang suara. Yang pertama kita bisa melakukan Pak, Bu, bangun Pak, Bu. Jika tidak ada respon pada saat rangsang suara, kita bisa melakukan rangsang nyeri pada area korpus sternum dengan menggunakan 2 jari. Jika masih tetap tidak ada respon, kita bisa meminta bantuan seperti Pak, Bu, minta tolong Pak, Bu, di sini ada yang pingsan. Sambil menunggu datangnya bantuan, kita bisa mengecek nadi pasien. Nah, jika mengecek nadi pasiennya dewasa, itu bisa di bagian arteri karotis. Tetapi jika pasiennya itu anak-anak, bisa di bagian arteri brachialis. Pertama, saya akan memegang kepala pasien dan sedikit mendongakkan kepalanya. Kemudian 2 jari bagian kanan saya akan memeriksa nadi pasien. Nah, jika nadi pasien tidak teraba, kita bisa melakukan look, listen, and feel. Look, kita dengan melihat dada pasien berkembang atau tidak. Listen, kita bisa mendengarkan napas pasien ada atau tidak, terdengar atau tidak. Dan feel, kita rasakan hembusan napas pasien itu ada atau tidak. Jika dada pasien tidak berkembang atau berkembang kempis dan hembusan napas pasien tidak terasa dan napas pasien juga tidak terdengar, nadi pasien tidak teraba, kita bisa melakukan RJP atau resusitasi jantung paru dengan perbandingan 30:2, 30 kompresi dan 2 ventilasi. Pertama, jika pasiennya laki-laki, kita bisa langsung membuka pakaian bagian atas pasien. Tetapi jika pasiennya perempuan, ketika kita membuka bagian atas baju pasien, pakaian dalamnya bisa dilonggarkan, dengan tetap menjaga privasi pasien. Pertama, kita dengan posisi seperti ini, letakkan salah satu tangan di bagian dada pasien, di bagian atas dada pasien, dan tangan satunya lagi di bagian atas, jari-jari dianyam. Dilakukan penekanan tekan dada dengan kedalaman 5 cm dan kecepatan minimal 100 kali per menit. Nah, ketika kita sudah melakukan kompresi, kita bisa melakukan ventilasi dengan menggunakan alat bernama bag pulse mask. Ini jika kita berada di fasilitas kesehatan. Ketika kita akan melakukan ventilasi, kita harus memastikan bahwa alat tersebut sudah terhubung dengan oksigen. Selanjutnya kita melakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Alatnya
diletakkan di bagian hidung dan mulut pasien. Pastikan ini benar-benar menutup dari hidung sampai ke dagu pasien. Kita mulai lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. 1, 2. Baik, setelah kita melakukan kompresi dan ventilasi, kita kembali melakukan pengecekan nadi dan juga low listen and feel. Jika pasien mulai merespon dan mulai bernapas dan terlihat kembang kempis dan napas pasien mulai terdengar dan terasa hembusannya, maka kita bisa berhenti melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Ketika pasien sudah mulai bernapas dengan normal, kita bisa melakukan posisi pulih dengan cara tangan kiri pasien itu diangkat ke bagian atas dan tangan kiri kanan pasien itu diletakkan menyilang ke bagian pipi sampai ke telinga pasien. Kemudian kaki kanannya ditekuk. Setelah itu, pasien dihadapkan ke bagian yang berlawanan dengan kita atau sebagai petugas Posisi pulih ini bertujuan agar, karena ketika kita melakukan RJP kepada pasien, otomatis pasien akan merasa mual dan ingin muntah. Ini bertujuan agar pasien bila akan muntah itu ke bagian yang berlawanan dengan petugas yang melakukan tindakan. Nah, ketika sudah dilakukan posisi pulih, pasien boleh didudukan. Nah, ketika didudukan, pasien jangan dulu diberi minum karena ditakutkan akan tersedak. Karena proses RJP yang tadi atau proses sadarnya dari pingsan dan baru kembalinya pernapasan dengan normal. Kita tunggu beberapa saat, baru habis setelah itu kita berikan minum kepada pasien. Baik, itu tadi tindakan kegawat daruratan bantuan hidup dasar yang dilakukan ketika pasien henti napas ataupun henti jantung. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.